Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Febriana Abdu. Hari ini akan mempresentasikan proyek 3 yaitu House Price Prediction atau perkiraan harga rumah. Jadi kita semua pernah mengalami kesulitan saat hendak mencari sebuah rumah baru untuk dibeli, seperti dimulai dengan banyaknya penipuan, menegosiasikan kesepakatan tanpa ujung, meneliti daerah setempat, dan sebagainya. Jadi untuk menghadapi masalah seperti ini, kami mengumpulkan data dari tahun 1978 dengan 500 entry yang mewakili informasi agreed tentang 14 fitur rumah dari berbagai pinggiran di Boston. Jadi langkah kerja dalam machine learning praktikum kali ini, yang pertama kita mengumpulkan data yaitu house price data. Yang selanjutnya kita memproses data tersebut dan memasukkannya ke dalam bingkai data. Selanjutnya kita menganalisis data. Melakukan analisis data dasar pada data kita sehingga memerlukan kolerasi antara berbagai fitur sehingga terlihat bahwa kumpulan data kita memiliki 13 fitur yang tepat dan satu kolom harga setelah kita menyelesaikan beberapa analisis data saat analisis data dasar sebelumnya. Selanjutnya yaitu trend test split, yaitu setelah kita analisis data kita membagi dua data kita menjadi data pelatihan dan data pengujian. Selanjutnya kita memasukkan dua data tersebut ke dalam algoritma machine learning kita yaitu XGBoost Regressor. Selanjutnya kita akan mengevaluasi data tersebut dengan bantuan data training dan data uji. Sebelum kita masuk ke pelatihannya, kita kenali dulu apa sih algoritma XGBoost. Jadi algoritma XGBoost merupakan salah satu algoritma yang paling populer dan paling banyak digunakan karena algoritma ini termasuk algoritma yang powerful. Proses algoritma ini adalah pemangkasan, Newton boosting, dan parameter pengacakan ekstra, yang dimana proses pemangkasan atau penyusutan proporsional simpul daun digunakan untuk meningkatkan generalisasi model data kita. Selanjutnya, proses Newton boosting adalah proses untuk menyediakan rute langsung sehingga tidak memerlukan penurunan gradien. Proses pengacakan parameter yang bertujuan untuk mengurangi kolerasi antara tree sehingga dapat meningkatkan kekuatan algoritma ensemble. Jadi dalam proyek kali ini kita perlu memprediksi nilai kontinu atau nilai numeriknya yang merupakan harga rumah menggunakan model regresi. Kita lanjut ke praktikumnya. Baik, pada praktikum kali ini, hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport semua library Python yang akan kita butuhkan untuk praktikum kali ini. Yang pertama, kita import numpy, yaitu untuk membuat array, dan kita mengimport pandas untuk membuat data frame atau table data, sehingga memudahkan kita untuk melihat data dan memprosesnya selanjutnya. Selanjutnya kita import matplotlib, yaitu membuat grafik atau plot dalam data kita. Selanjutnya kita import seaborns, yaitu menambahkan perpustakaan yang lain bagi plot dan grafik. Selanjutnya kita import scalene dataset, yaitu mengimport dataset yang telah kita kumpulkan dari harga rumah dari di sekitaran Boston. Selanjutnya kita import trend test split, yaitu mengimport fungsi uji untuk memisahkan data pelatihan dan data tes. Selanjutnya kita import XGB Regressor. XGB Regressor adalah sebagai algoritma yang kita gunakan dalam praktikum kali ini.
Dan yang terakhir kita mengimpor matrix, yaitu untuk mengimpor modul matrix yang berguna untuk pengevaluasian tambahan dalam data kita. Kita masuk dalam langkahnya. Yang pertama, import the Boston House dataset. Yang pertama, kita membuat kumpulan data berbasis sumber daya variabel menggunakan perintah house price dataset sama dengan skalian dataset Boston yang telah kita import tadi. Selanjutnya kita memprint house price datasetnya, dan ini hasil cetakan data yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya kita pindah house price data frame, kita tambahkan dengan pandas data frame, yang dimana kita telah import tadi pandas yang berguna untuk membuat tabel data sehingga kita lebih memudahkan melihat tabel data kita. Lalu kita print, dan hasil printnya seperti ini. Lebih memudahkan kita melihat 13 values atau kolom yang penting dalam pengecekan area rumah kita nantinya. Selanjutnya kita menambahkan kolom price dalam data frame-nya menggunakan perintah house prime data frame dalam kurung price dengan house price dataset target. Selanjutnya kita ngeprint, kita mendapatkan 14 kolom dengan tambahan price sini, dan 24.0 di sini bermaksudkan harga rumah tersebut sebesar $24.000 Amerika. Dan yang kedua ini berarti $21.600.000 Amerika. Dan begitu pula selanjutnya. Selanjutnya itu house price data frame shape, yaitu memeriksa jumlah baris dan kolom dalam bingkai data. Jadi kita mendapatkan 506 baris serta 14 kolom. Selanjutnya yaitu house price data frame is null at sum. Jadi kita memeriksa nilai-nilai yang hilang. Apakah ada dalam pemrosesan kita, adakah data kita yang hilang? Jadi dalam proyek ini, dalam langkah kali ini, kita tidak mendapatkan satupun atau kita tidak kehilangan satupun data kita. Selanjutnya, house price data frame describe, yaitu kita memunculkan statistik setiap datanya, yaitu di mana ada count yang bernilai 506.000, dan kita ada mean rata-ratanya, serta ada nilai minimalnya, serta ada 25% value-nya yaitu berjumlah 0,082, serta ada 50% value-nya yaitu 0,25, serta ada 75% atau 3,67 tingkat kejahatannya daerah tersebut. Selanjutnya kita memahami kolerasi antara kolerasi positif dan kolerasi negatifnya. Yang pertama itu kita mengkorelasi house price data frame dengan menggunakan perintah chart. Selanjutnya kita membangun peta panas memahami kolerasi data, yang dimana peta figure fixesnya itu 10x10, dan CNS heatmap-nya yaitu coloration, bar true yaitu color bar yang berwarna biru, yang kita mulai dari angka 1 sampai dengan minus 0,6, yang dimana 1.0 itu bernilai kolerasi positif, serta 0,6 adalah bernilai kolerasi negatif. Square sama dengan true, yaitu nilainya berbentuk kotak. FMT sama dengan dot 1F, yang berarti
kita menggunakan satu value decimal point. Jadi dalam satu kotak kita memiliki nilai 1 decimal point. Selanjutnya size 8 yaitu ukuran tulisan yang kita gunakan. Dan CMap sama dengan blues yaitu warna yang ingin kita gunakan. Dalam plot ini, dalam kotak yang berwarna putih yaitu berkolerasi nilai negatif, yang artinya jika nilai 1 meningkat, maka nilai lainnya akan menurun. Begitu pula sebaliknya, contohnya pada kolom LSAT, di mana 0,7 itu berwarna putih yang mewakili status keuangan yang lebih rendah dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Jadi jika status keuangan orang rendah pada daerah tersebut, maka harga rumah di daerah tersebut juga akan lebih rendah. Kita memisahkan data dari label, yaitu kita memisahkan data kita dengan price, yang dimana variabel X kita mendrop variabel price, yang artinya kita menghapus kolom price dengan axis 1 untuk menghapus kolom dan axis 0 untuk menghapus baris. Karena kita mau menghapus kolom price, kita menggunakan axis 1. Dan untuk variabel Y, kita hanya mencetak kolom price. Jadi kita memisahkan data yang X untuk menghapus kolom price dan variabel Y hanya untuk mencetak variabel price atau kolom price. Selanjutnya kita print. Jadi X hanya menghasilkan 13 kolom dan variabel Y-nya hanya mencetak variabel price-nya. Selanjutnya kita perlu membagi dua data. Kita menggunakan train test split yang telah kita import di atas. Selanjutnya kita perlu membagi dua data kita menggunakan data train test split yang sudah kita import pada langkah pertama. Di mana untuk data pelatihan atau data training, kita menggunakan variabel xtrain dan ytrain. Sedangkan untuk data uji atau tes data, kita menggunakan variabel xtest dan ytest dengan inputan x dan y serta text size 0,2 yang berarti 20% dari data yang kita kumpulkan itu sebagai data test dan sisanya 80% sebagai data training. Serta random state-nya kita gunakan yaitu 2. Selanjutnya kita mencetak perintah di atas menggunakan shape supaya kita dapat mengetahui berapa kolom dan baris dari setiap X atau data aslinya, xtrain yaitu data training, serta data xtest yaitu sebagai data uji. Yang dimana untuk X data aslinya terdapat 506 baris serta 13 kolom. Untuk data training yaitu xtrain terdapat 404 baris dan 13 kolom. Serta untuk xtest yaitu data uji, kita mendapatkan 102 baris serta 13 kolom. Selanjutnya kita memasukkan data kita ke dalam model algoritma yang telah kita baut dalam langkah sebelumnya yaitu model XGB regressor. Terus kita mentrainingnya menggunakan perintah model fit xtrain dan ytrain. Kita hanya menggunakan data training. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Untuk pertama, kita memprediksi data training kita dengan menggunakan model algoritma sebelumnya. Kemudian kita mencetak hasil evaluasi data training yang telah termodel dengan algoritma. Ini yang telah termodel dengan
algoritma yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita memeriksa error pada data Y-train dan Y-train prediction. Dan hasil error pada square error itu kita mendapatkan 0,9733. Sedangkan rata-rata absolute errornya kita berada di angka 1,145. Selanjutnya kita membuat plot perbandingan pada variabel Y-train dan train data prediction dengan memberikan nama pada setiap label, di mana hasil prediksi kita sangat baik karena hasil harga yang kita buat berbeda tipis dengan harga hasilnya. Kita bisa lihat sangat tipis hasilnya pada dalam diagram di atas. Dan selanjutnya kita memprediksi data tes seperti langkah di atas dengan menggunakan model algoritma yang sama. Ini hasil tes data menggunakan algoritma dan kita mencek errornya. Error yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan data training di atas, yaitu square errornya kita mendapatkan 0,911 dengan rata-rata errornya itu 1,99. Jadi sekian untuk presentasi house price prediction kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.